Duel panas antara Persib Bandung versus Persik Kediri telah tersaji di laga pekan ke-26 Liga 1 ini. Laga tersebut sekaligus menjadi laga tantangan bagi skuad Maung Bandung, mengingat mereka belum sekalipun menang dalam 3 match terakhir, yang bahkan kalah telak di kandang Persebaya. Tantangan ini sepertinya bukanlah hal baru bagi Pangeran Biru, mengingat di musim ini mereka kerap kesulitan menghadapi tim yang bertahan dengan sangat dalam, seperti saat ditahan imbang 2 tim juru kunci, seperti Semen Padang dan Madura United di kandang sendiri. Tim pelatih Persib Bandung pun juga benar-benar mencari solusi terbaik dalam menembus tim-tim yang bermain rapat di area pertahanan. Umpan silang kerap kali tak efektif karena tak sampai ke target di kotak penalti, sementara kombinasi umpan pendek seringkali mentok di sepertiga akhir lapangan. Karena ini, Bojan Hodak menuntut pemainnya untuk lebih kreatif dalam menciptakan peluang di laga kali ini. Sebab tanpa pergerakan yang lebih cair dan ide-ide segar dalam menyerang, Persib riskan kembali terjebak dalam kebuntuan, seperti yang beberapa kali terjadi di musim ini sehingga tim cukup banyak meraih hasil imbang. Nah, dalam merealisasikan solusi ini pun Coach Bojan melakukan putar otak guna mengatasi strategi yang diterapkan oleh Persik Kediri yang notabene merupakan tim dengan rekam jejak api kala bertemu Persib. Bojan Hodak dari sebelum laga menyoroti 2 pemain lawan yang bisa merepotkan pertahanan timnya, yakni Ze Valente dan Majed Osman. Majed Osman dikenal sebagai pemain yang cerdik dalam mencari ruang dan punya penyelesaian akhir yang baik, sementara Ze Valente yang merupakan pengatur ritme permainan Kediri mampu menciptakan peluang berbahaya dari lini tengah. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Persik inilah, para pemain bertahan Persib Bandung diminta Bojan Hodak untuk tampil lebih disiplin dalam bertahan, sebab di musim lalu, Persik Kediri sudah melakukan hal serupa dengan menghukum Persib Bandung kala datang ke GBLA dan meraih kemenangan. Yap, Maung Bandung memang dihantui rekor minor saat menjamu Persik Kediri, di mana sudah 3 musim ini skuad Pangeran Biru tak pernah memetik kemenangan di kandang atas Macan Putih dengan torehan 2 kali kekalahan dan sekali imbang. Persib terakhir kali mengalahkan Persik Kediri di kandang pada era ISL 2014. Saat itu skor pertandingan bisa dituntaskan dengan kemenangan telak 3-0. Maka dari itulah, Bojan Hodak yang sudah menyadari rentetan hasil minor ini benar-benar berambisi tak ingin kembali terjungkal di kandang kali ini. Nah, di tengah pertandingan yang menghadirkan 2 tim yang sedang haus kemenangan, saat ini diketahui Persib bertengger di puncak klasemen Liga 1, sedangkan Persik Kediri berada di posisi ke-11. Tapi yang menarik, partai itu pun menjadi adu tajam 2 tim yang mengandalkan masing-masing pemain andalannya, di mana di kubu Maung Bandung ada trio penyerang Persib, yakni Ciro Alves, David Da Silva, dan Tyron Del Pino yang menjadi momok bagi pertahanan lawan dengan total 17 gol dari 39 gol tim. Kolaborasi apik mereka mencerminkan strategi pelatih yang efektif, ditambah dengan kemampuan individu yang mumpuni dan juga dukungan umpan matang dari lini tengah. Kombinasi faktor-faktor ini menghasilkan lini serang yang tajam dan juga produktif. Saat ini Tyron Del Pino memimpin dengan 11 gol, sementara Ciro Alves dan David Da Silva masing-masing menyumbang 5 gol, serta Ciro yang menjadi top assist dengan 11 torehannya. Pelatih Persib Bandung benar-benar mempertahankan trio ini, mengingat kontribusi signifikan mereka terhadap produktivitas tim. Konsistensi dan performa impresif mereka menjadi aset yang sangat berharga bagi klub. Selain kemampuan mencetak gol, ketiganya juga berperan dalam menciptakan peluang bagi rekan setim, menunjukkan fleksibilitas dan kreativitas dalam permainan. Kombinasi ini membuat lini depan Persib semakin sulit diprediksi oleh lawan, dan dengan mempertahankan performa serta kerjasama yang solid, trio ini berpotensi meningkatkan jumlah gol dan membawa Persib untuk meraih prestasi lebih tinggi di kompetisi mendatang. Konsistensi mereka akan menjadi kunci kesuksesan dari tim. Selain itu pun, winger asing baru Jervan Kastanir juga menambah daya gedor Persib di lini serang. Ya, lebih lanjut menilik soal performa pemain. Sejatinya sebelum laga pekan ke-26 ini bergulir, hasil latihan Persib sempat menjadi sorotan dari para bobotoh, yang mana banyak penggemar meminta sosok pemain seharga 2,61 miliar rupiah untuk diparkir dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya di putaran pertama laga Persib versus Persik Kediri berakhir dengan skor 2-0, di mana tim Maung berada di atas angin sepanjang laga.
Namun kekalahan terakhir Pangeran Biru atas Persebaya membuat Maung kini kian dibebet oleh Dewa United yang ada di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 dan menempel dengan selisih 5 angka saja. Karena inilah ambisi bangkit dari seluruh elemen jadi mencuat dan memunculkan permintaan Boboto untuk memarkir sosok bek kanan Pangeran Biru, Hen-Hen Herdiana. Lewat kolom komentar unggahan Instagram Persib pada Senin 3 Maret lalu, Bobotoh menilai bahwa Hen-Hen Herdiana yang sempat jadi starter di laga Persib versus Persebaya tersebut masih belum apik performanya. Bobotoh tampak sudah geram dengan permainan Hen-Hen Herdiana yang tak kunjung membaik di Liga 1, yang mana belakangan pun tepatnya di laga versus Madura United. Hen-Hen yang dipasang sebagai starter tak mampu memberikan performa terbaiknya hingga Persib harus ditahan imbang oleh tim tamu. Bermain sejak menit awal, Hen-Hen Herdiana digantikan oleh Bujan pada menit ke-93 dengan Zalnando yang dinilai telah bekerja keras hingga mengalami kram. Di laga tersebut pun Hen-Hen diturunkan sebagai starter memang karena absennya Beckham Putra di sektor sayap Pangeran Biru. Atas kesempatan itu, Hen-Hen merasa senang dan berjanji akan selalu memberikan yang terbaik apabila diberi kesempatan lagi. Meski mengaku tak puas dengan hasil yang diraih oleh Persib, namun dia bersyukur karena para pemain menuntaskan pertandingan tanpa ada yang cedera. Nah, merespon itu pelatih Bujan berharap bahwa pemain bernomor punggung 12 ini tidak cepat puas, sebab katanya masih banyak hal yang bisa ditingkatkan dari performa sang pemain. Selain itu, Pangeran Biru juga masih punya banyak pertandingan yang harus dimainkan, di mana setelah ini Maung Bandung bakal melawat ke markas Semen Padang FC di lanjutan pekan ke-26 sebelum jeda musim ini. Dengan 8 laga tersisa, Persib Bandung tak boleh kembali terpeleset lagi seperti saat melawan Persebaya. Para penggawa Maung harus selalu siap tempur dan mengamankan 3 poin di setiap laga demi mengamankan gelar juara yang diimpikan.